Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Faslun syurutul qasbi sab'atun. Ayyakuna safaruhu marhalataini wa ayyakuna mubahan wal ilmu bi jawazil qasbi wa niyatul qasri indal ihrami wa an takuna sholatu rubaiyatan wa dawamu safari ila tamamiha wa alla yaqdiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Faslun ayhada adapun ini faslun ialah fasal syurutul qasri. Adapun syarat-syarat qasar sab'atun ialah ada 7. Artinya bahwa untuk melakukan sholat qasar itu harus memenuhi 7 syarat. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan sholat qasar. Yang pertama, ayakuna safaruhu marhalataini. Ayakuna ialah harus ada safaruhu apa perjalanannya musafir, marhalataini ialah mencapai jarak 2 marhalah. Jadi syarat pertama, seseorang apabila bepergian boleh melaksanakan sholat qasar itu jarak perjalanannya yang ditempuh harus mencapai 2 marhalah. Berapakah 2 marhalah itu? Ada beberapa pendapat mengenai 2 marhalah. Menurut mayoritas ulama fikih, 2 marhalah itu ukurannya sama dengan 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 48 mil. 48 mil itu sama dengan 4 barit. 4 barit itu sama dengan 2 hari. Jadi boleh sholat itu diqasar jika perjalanannya mencapai 2 hari. Atau menurut pendapat mayoritas ulama fikih, kalau dihitung dengan kilometer, perjalanan yang boleh melaksanakan di dalamnya boleh melaksanakan sholat qasar itu kalau menempuh jarak 119,9 kilometer. Hitung-hitungannya dari Surabaya itu dari Probolinggo 119 kilometer ya. Niku sakit sholat qasar. Kita sampai Jember nyampe 119 kilometer. Dijenengan itu dari mobil niku ditinggali. Menurut pendapat sebagian ulama, 2 marhalah niku sama dengan 80,64 km. Dia harus mencapai 80 ya. Juga sebagian ulama berpendapat 2 marhalah niku sama dengan 88,704 km. Kurang lebih 89 kilometer. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, 2 marhalah niku sama dengan 96 kilometer. Niku saged melaksanakan sholat qasar. Kan lebih afdal kan pundi, kan 119,9 kilometer. Niku saged melaksanakan sholat qasar. Lantas napa niku kados pendapat mayoritas ulama fikih itu. Sekalipun dalam perjalanan itu diselingi dengan berhenti sejenak istirahat. Kula kali panjenengan teng badhe teng Malang, kemudian istirahat teng kafe Gumitir, tapi aja nginep. Niku sekedar naon sejenak. Atau beristirahat karena musafir jalan kaki misalnya.
baik istirahatnya di darat maupun di laut. Atau jarak 2 marhalah niku ditempuh dengan mengendarai kendaraan kasihan hewan unta, kuda, himar niku biasa niki wonten Alfa, Innova, ya, kemudian Pajero Sport, Avanza, helikopter dan sebagainya, dengan muatan yang dibawa oleh hewan itu, ya, dengan perjalanan selama 2 hari secara normal. Ya, pakai kendaraan itu perjalanan jaraknya 2 marhalah itu sama dengan perjalanan 2 hari secara normal, atau 1 hari 1 malam 24 jam itu. Dan diselingi dengan istirahat seperti ya, meliputi waktu istirahat seperti perjalanan, kemudian istirahat, makan, minum, sholat sunnah, atau aktivitas lain pada umumnya, mandi dan sebagainya di rest area biasanya. Niku termasuk dihitung 2 marhalah. Menurut Imam Syekh Asyibramili, ya, menurut Imam Syekh Asyibramili, beliau berpendapat bahwa 2 marhalah itu ya seukuran perjalanan 22 jam setengah, ya. 22 jam setengah berarti sehari semalam dan sehari, berarti sehari semalam dan sehari itu sudah mencapai perjalanan 2 marhalah, ya. Lebih gampangnya dihitung dengan kilometer atau dihitung dengan hari, yaitu 22 kalau menurut pendapat mengikuti pendapat Asyibramili, kita itu cukup 22 jam setengah, yaitu sehari semalam plus sehari, itu sudah mencapai 2 marhalah. Perjalanan dari Surabaya, itu sampun mencapai 22 jam. Itu untuk sholat bisa melaksanakan sholat qashar. Wa tsaniha yakuna safaruhu mubahan. Syarat yang kedua, perjalanan yang boleh di dalamnya melaksanakan sholat qashar itu adalah bepergian atau perjalanan yang dibolehkan menurut syariat Islam. Fi dzannihi, di dalam sangkaannya musafir, ya. Wa illam yakun mubahan fil waqi'i, sekalipun kenyataannya ternyata perjalanannya itu tidak dibolehkan. Contoh, ya, perjalanan yang menurut prasangka orang yang bepergian itu boleh, tapi ternyata tidak boleh. Contoh, ada utusan pemerintah, delegasi pemerintah, disuruh menyampaikan surat ke suatu daerah lain atau orang tertentu. Kemudian perjalanannya mencapai 2 marhalah, tetapi isi surat itu ternyata si penguasa ini menyuruh di dalam surat itu memerintah, ya, untuk seseorang untuk membunuh seseorang dengan cara yang tidak benar, dengan cara zalim, bukan teroris, bukan pengedar narkoba dan sebagainya, penggedar narkoba dan sebagainya. Kemudian yang diutus ini tidak tahu kalau isi surat ini adalah perintah untuk membunuh orang secara zalim, maka si pembawa surat ini, si musafir ini boleh melaksanakan sholat qashar, meskipun kenyataannya perjalanannya tidak boleh, tidak diperbolehkan karena mengandung maksiat. Tapi karena tidak tahu, maka dia boleh melaksanakan sholat qashar. Atau ada orang ikut orang lain, bepergian jauh mencapai 2 marhalah, tetapi
tetapi orang itu tidak tahu maksud dan tujuan orang yang diikuti. Ada orang ikut orang lain ke Surabaya, tetapi tidak tahu ya maksud dari perjalanannya itu apa. Pokoknya diajak ikut, ayo minum itu ikut ya. Ternyata perjalanannya itu tidak diperbolehkan menurut syarat, karena orang ini ternyata setelah nyampe di tujuan berjudi untuk tujuan maksiat. Maka yang ikut ini boleh melakukan sholat qashar karena dia tidak tahu tujuan atau sebab yang dari perjalanan orang yang diikuti. Boleh itu tentang kebolehan perjalanan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Oleh karena itu ditegaskan fala qasra lil 'asi bi safarihi walau suratan kama law haraba sabiyyu min walihi fala yaqsuru bi anna safaruhu min jinsi safaril maksiyati liman minhu syar'an. Jadi bagi orang yang melakukan maksiat, perjalanannya untuk maksiat, itu tidak boleh melakukan sholat qashar ya. Tidak boleh melakukan sholat qashar bagi orang yang tujuan perjalanannya untuk melakukan maksiat. Termasuk contoh ada anak minggat ya, borot melakukan pergi dari rumah tanpa seizin orang tua ya. Itu haraba sabir min walihi, artinya minggat dari rumahnya tanpa seizin orang tua ya. Maka anak itu jika sudah mukallaf itu tidak boleh ya, melakukan sholat qashar dalam perjalanannya. Kenapa? Karena perjalanannya itu dilarang oleh syariat Islam. Kenapa? Karena mengandung maksiat. Lari dari orang tua itu maksiat. Makanya bagi anak-anak muda yang suka minggat dari orang tua, mbaknya ada di Lumajang, mbaknya ada di Malang, di Yogyakarta, kemudian tanpa pamit ya, lari dari orang tuanya, itu selama perjalanan tidak boleh melakukan sholat qashar karena perjalanannya itu maksiat. Bapak Ibu hadirin yang kula hormati ya, perjalanan orang yang bermaksiat itu ada 3 macam ya, ada 3 macam. Al-awwalu asir bisafari wa qasada bihi maksiata wa ghayraha ka qasada bi qat'at tariqi wa ziyarata ahlihi ya. Jadi perjalanan orang yang maksiat itu ada 3 ya, 3 macam. Yang pertama ya, maksiat dengan perjalanannya. Jadi dari awal sudah punya tujuan maksiat. Tetapi di samping ada tujuan maksiat itu juga ada tujuan baik. Apa? Ada orang mau berperjalanan jauh dengan tujuan merampok, membegal. Tetapi di samping merampok atau membegal, dia juga bertujuan ziarah, mengunjungi keluarganya yang ada di suatu tempat yang jauh juga daerahnya. Maka ini dipilah ya. Jadi jika bertobat orang yang maksiat ini, maka tempat tobatnya yaitu pada awal perjalanannya gitu. Jadi tempat tobatnya itu di awal perjalanannya, meskipun ya, jaraknya sisa perjalanannya itu jauh dari masih jauh dari tempat dia bertobat itu. Maka orang itu ya boleh ya, melaksanakan rukhsah. Jika tidak bertobat tidak ya. Jika tidak bertobat tidak ya. Jika di dalam perjalanannya itu disyaratkan untuk melakukan rukhsah sholat qashar itu harus jaraknya jauh, itu harus jaraknya jauh ya. Yang kedua ya, orang yang bermaksiat di dalam perjalanan ya. Contohnya seperti apa?
seperti orang akan melaksanakan haji, perjalanan haji, naik unta, perjalanan haji naik pesawat. Kok kemudian orang itu di tengah perjalanan ketika transit melakukan hal maksiat, berzina, berjudi atau yang lain-lain, ya. Maka ya, orang yang seperti itu, ya, orang yang seperti itu boleh mengambil rukhsah keringanan, yaitu dengan mengqashar sholat. Kenapa? Karena tujuan perjalanannya itu adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun di tengah perjalanan itu tergelincir pada hal yang maksiat itu. Terus yang ketiga, ya, macam perjalanan orang yang maksiat itu yang ketiga, asif bisa safari, ya. Kan sya'ahu qa'atan tsumma qalabahu maksiatan, ya. Wa inta batara faswa mutlaqan, ya. Wa in kana al-baqi qasifan, ya. Jadi yang ketiga, macam yang ketiga, perjalanan orang yang dengan tujuan baik, ya. Yang tujuan baik, ya. Apa? Untuk menunjukkan, ya, mengunggulkan, ya, ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Ya. Tetapi ya, di tengah perjalanan berubah niat, Pak, kita pergi mau ziarah ke wali lima, contohnya yang gampang. Tapi niatnya ziarah ke wali, tapi di tengah perjalanan niat kita berubah niat, tidak berziarah kepada wali, tapi kemudian ziarah ke tempat-tempat hiburan, itu ya, rekreasi itu. Nah, maka orang itu kalau reaksi nggak melakukan maksiat, ya ke tempat-tempat hiburan, tempat judi, tempat pelacuran dan sebagainya, atau merampok dan sebagainya. Jika orang itu bertaubat, maka dia boleh mengambil rukhsah keringanan, yaitu dengan melaksanakan sholat qashar, meskipun tempatnya itu jaraknya antara dia dengan jarak tujuannya itu sudah dekat, itu boleh, ya. Kenapa? Karena ya, tujuannya itu karena meskipun dia di tengah jalan bertujuan merubah tujuannya dari taat kepada Allah menjadi maksiat karena bertobat, maka boleh melaksanakan sholat qashar. Itu syarat yang kedua. Wasalisuha, dan yang ketiga, al-ilmu bijawazil qasri. Orang itu mengetahui tentang hukum kebolehan melaksanakan qashar ketika melaksanakan perjalanan jauh, itu yang menempuh jalan 2 malam. Harus tahu, ya. Seperti jenengan sekarang sudah tahu, oh isun kadung teng Surabaya oleh jamaah qashar. Capek sopo, capek Pak Ustaz, pengerti kitab Safinah, kan ngerti. Karena orang yang melaksanakan sholat qashar itu harus tahu hukumnya, hukum kebolehan melaksanakan sholat qashar. Maka bagi orang yang sama sekali tidak tahu tentang hukum kebolehan sholat qashar, itu tidak boleh melaksanakan sholat qashar. Itu disebut al-jahil, tidak tahu sama sekali hukum melaksanakan sholat qashar, baik karena dia tidak belajar apalagi, atau karena dia baru masuk Islam. Itu termasuk kategori tidak tahu. Andaikan ada orang yang menyangka bahwa sholat duhur itu 2 rakaat, kemudian dia melaksanakan perjalanan jauh dan melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, maka itu sholatnya tidak sah. Karena orang yang demikian juga dikategorikan sebagai orang
orang yang tidak tahu sama sekali tentang hukum kemudian sholat qasar. Dan karena tidak mungkin seseorang itu tidak tahu tentang jumlah sholat, maka jumlah rakaat sholat, maka orang ini dianggap bermain-main, dianggap bermain-main. Makanya tidak boleh melaksanakan sholat qasar. Jika hal itu terjadi, ya, maka orang itu harus ya, mengulang sholatnya di tengah perjalanan dengan cara dikosor. Jadi ada orang tidak tahu ya, atau menganggap kalau jumlah rakaat sholat zuhur atau sholat asar itu, sholat isya itu 2 rakaat ya. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat dalam perjalanan, tapi niatnya bukan qasar, baik niat qasar atau tidak, itu tidak boleh ya, sholatnya tidak sah ya. Karena tidak sah maka dia harus mengulang ya, setelah dia tahu ternyata sholat zuhur itu jumlahnya 4 rakaat, dilakukan 2 rakaat itu karena perjalanan jauh, maka dia harus mengulang di tengah perjalanannya itu dengan cara dikosor itu. Warabi'uha niyatul qasri ya. Syarat yang keempat, musafir yang akan melaksanakan perjalanan jauh menempuh jarak 2 marhalah itu harus berniat qasar ya. Harus berniat qasar. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah gitu. Harus itmam, harus sempurna. Minha ma'launa wa dhuhra ya. Masalah rakaat ini sawa'un nawa kama tarafusan aw aqlaqa ya. Di antara niat qasar itu andaikan ada orang sholat niat sholat zuhur 2 rakaat ya. Baik dia niat karena rukhsah atau secara mutlak. Tetapi jika orang itu niat sholat rubaiyah 2 rakaat dengan niatan tidak mengambil rukhsah ya, niatnya tidak qasar, tapi tiba-tiba di perjalanan sholat 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, tapi niatnya bukan untuk rukhsah, niatnya bukan untuk qasar ya, maka sholatnya tidak sah. Falatan aqidu sholatu ya, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang sholat zuhur 2 rakaat di perjalanan tetapi tidak niat mengambil rukhsah atau tidak niat qasar, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dianggap bermain-main itu ya. Dan juga termasuk niat qasar andaikan ada orang bilang uaddi sholat as-safari, saya melaksanakan sholat perjalanan ya, sholat perjalanan. Ini dibilang juga jika niatnya qasar maka sholatnya harus dikosor. Tapi jika niatnya itmam ya, sempurna, sholat dengan sempurna 4 rakaat dilaksanakan niatnya 4 rakaat, maka harus dilaksanakan sholat itu harus dilaksanakan secara sempurna. Maka kita perjalanan jauh ya. Kemudian kita niat, saya niat melaksanakan sholat perjalanan, tetapi ya, niatnya belum jelas apakah qasar atau itmam sempurna ya. Apakah sholat itu diringkas atau dilaksanakan secara sempurna ya. Maka jika niatnya sholat itu meskipun dalam perjalanan niat melaksanakan sholat dengan sempurna 4 rakaat dilaksanakan 4 rakaat, maka sholat itu harus dilaksanakan 4 rakaat secara sempurna. Tapi jika sholat 4 rakaat itu dilaksanakan 2 rakaat niatnya, maka sholat itu dilaksanakan secara qasar, yaitu diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Panjenengan kan sampun ngertos nggih niatnya sholat qasar niku. Sampun dateng nggih. Wisolli fadhuri qasran rakaat ini qasran billahi ta'ala. Kalau di jamak wisolli fadhuri majmu'an bil asri
asri jam'an taqdiman qasran lillahi ta'ala. Lebih afdal budi menyempurnakan sholat dalam perjalanan dengan mengambil rukhsah, karena rukhsah itu anjuran dalam Al-Quran, perintah anjuran di dalam hadis, mengambil rukhsah mawon ya. Niku kan mengantisipasi takut kecapean. Daripada kecapean terus ninggalan sholat, lebih baik di rukhsah ya. Kemudian syarat yang kelima ya. Yang kelima, niatnya itu kapan? Indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Jadi niat qashar niku dilaksanakan ketika atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau jenengan melaksanakan sholat qashar niatnya setelah takbiratul ihram, maka sholat niatnya sia-sia ya. Tidak bermanfaat ya. Kalau waktunya masih panjang, ya diulang niat lagi ya. Niat qashar bersama takbiratul ihram. Wa khamisuha takuna sholatu rubaiyatan. Sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Terdiri dari 4 rakaat. Zuhur, asar, kemudian isya. Zuhur, asar, isya. Maghrib tidak boleh diqashar. Meskipun sholat jamaah jenengan maghribnya dilakukan dengan sempurna imam, tapi isyanya dilakukan dengan qashar. Jika berniat jamaah qashar itu. Wasadisuha dawa musafari ayyamina ila tamamiha. Jadi salat musafir yang keenam, salat qashar yang keenam syaratnya perjalanannya berlangsung terus sampai sholat itu selesai sampai sholat itu selesai secara sempurna, secara yakin. Sholat artinya sholatnya musafir. Falawin tala safaruhu fiha ka'ambalagat safinatuhu wa fiha dara iqamatihi aw syakka fi intihadihi atamma li zawali sababi rukhsati fil ula wa li syakki fihi fi tsaniyah. Seandainya perjalanan sudah selesai, berakhir ya. Perjalanan ketika seorang musafir itu sholat, kok ternyata perjalanannya sudah sampai, sudah sampai ke daerahnya, ke tempat tinggalnya gitu, ya, ke tempat tinggalnya, maka si musafir itu harus menyempurnakan sholatnya, meskipun niatnya qashar tapi harus disempurnakan. Bapak, di perjalanan orang Rogo Jambi ya, nyampe Genteng, ini pulang, perjalanan pulang, nyampe Genteng kok sholat qashar ya, niat sholat qashar zuhur. Ternyata bukan nyampe Genteng, ternyata daerah pasar. Ternyata ketika sedang sholat dalam kendaraan, ceritanya ketika sedang sholat, ternyata di tempat itu sudah Masjid Rogo Jambi, sudah daerahnya. Nah, maka orang itu harus menyempurnakan sholatnya, tidak boleh sholat qashar. Karena kenapa? Karena sebab kebolehan dia mengambil rukhsah sudah tidak ada, sudah nyampe tidak di tempat tinggalnya. Atau ragu-ragu apakah perjalanannya sudah selesai atau tidak, perjalanannya selesai atau belum, sudah nyampe di daerah tempat tinggalnya apa belum. Maka orang itu tetap wajib melaksanakan sholat secara sempurna. Itu tetap melaksanakan sholat wajib secara sempurna. Kenapa? Karena dia ragu-ragu apakah perjalanannya sudah berakhir atau tidak. Itu ya.
khamisuha wasabi'uha, dan adapun yang ketujuh, Allah yaqtadiya bi muqimin aw musafirin fi juz'in min sholatihi. Musafir tidak boleh bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat secara sempurna, lengkap 4 rakaat. Imamnya melaksanakan sholat rubaiyah, makmumnya melaksanakan sholat qashar, musafir. Baik imamnya itu mungkin orang yang tidak bepergian, atau imamnya itu adalah orang yang sama-sama musafir, itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi meskipun hanya nutup umpama di sebagian kecil sholatnya di akhir rakaat, itu juga tidak boleh. Itu. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Ibnu Abbas ketika beliau ditanya, kenapa orang yang sholat sendirian dalam keadaan bepergian itu boleh melaksanakan 2 rakaat sholat rubaiyah, sedangkan orang yang tidak bepergian tidak boleh? Jawabnya Ibnu Abbas apa? Jawabnya, ya begitulah aturan syariat Islam. Sholat qashar itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang bepergian jauh, sedangkan bagi orang yang tidak bepergian, yang mungkin penduduk setempat, itu harus melaksanakan sholat secara sempurna. Dengan demikian, makmum yang musafir tidak boleh bermakmum kepada imam yang melakukan sholat secara sempurna. Makmum yang musafir melakukan sholat qashar tidak boleh bermakmum kepada imam yang melakukan sholat secara sempurna, meskipun itu sama-sama musafir. Itu ya, sama-sama musafir. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, mungkin ini sampai kula sampaikan untuk syarat-syarat berikutnya, karena di sini ada 11 bahkan tidak masalah, ada 11. Mulai disampaikan 11 sampai 20 dengan kan saja bukan saja akhirnya. Mugi-mugi barokah manfaat. Mugi-mugi kula kalian dengan tetap diparingi istiqomah, diparingi kesehatan, kesempatan untuk selalu beribadah. Mugi-mugi keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara seiman, saudara-saudara kandung semuanya oleh Allah diparingi kesehatan, umur panjang, kita semua dimudahkan ekonominya, putra-putri kita, keturunan-keturunan kita diparingi jadi keturunan yang soleh-solehah, alim alama, muslim-muslihat, sakit kamalan ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Tuhan, ya Tuhan, kita syukur mustaqim. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha jami'al ahwali wal afat, wa taqdirana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal khair min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta, wa la 'aiban illa satarta, wa la maridan illa shafaita, wa la daynan illa adaita, wa la hajatan wa la 'asiran illa yasarta, wa la hajatan min hawaijina al-akhirati illa qadaitaha, wal fawza bil jannah wa najata minan nar wa 'afwan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekian perkataan saya kula, nanti sebagai kadang bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi